Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa bertemu meskipun mendengarkan firman Tuhan tidak secara bertatap muka dan hanya melalui video ini, tetapi biarlah adik-adik boleh tetap semangat dan boleh diberikan kekuatan dan juga boleh diberikan hikmat untuk mendengarkan firman. Kakak ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas belas kasih dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Firman mengenai doa Bapa kami dalam permohonan keempat ini. Biarlah Tuhan boleh terus menuntun kami, membuka akal dan pikiran kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar boleh memahami firman-Mu ini sesuai dan seturut dengan kehendak hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, pada hari ini kita masuk ke dalam bagian doa Bapa kami, yaitu permohonan yang keempat. Permohonan yang keempat yaitu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kakak ada sebuah pertanyaan di sini. Apakah yang kita doakan dalam permohonan keempat? Nah, jadi kita berdoa agar dari anugerah Allah yang cuma-cuma, kita dapat memperoleh suatu bagian yang secukupnya dari hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Dan menikmati berkatnya beserta semuanya itu. Nah, di sini kakak mau garis bawahi, kalian tadi sudah mendengar kata cuma-cuma, gitu ya. Anugerah Allah yang cuma-cuma. Sekali lagi, kakak mau tekankan, maksud dari anugerah Allah yang cuma-cuma itu bukan anugerah Allah yang murahan, gitu ya. Cuma-cuma itu berarti karena begitu besar belas kasihnya Tuhan, karena begitu murah hatinya Tuhan kepada kita manusia yang berdosa, yang hancur, yang rusak ini, Dia memberikan anugerah keselamatan kepada kita tanpa syarat. Kita tidak diminta untuk membayar misalnya 10 juta, 20 juta, bahkan 200 juta, 300 juta, tidak. Kita tidak diminta untuk memberikan hal-hal atau materi-materi dunia ini, gitu ya. Tetapi Tuhan menuntut kesetiaan dari kita. Nah, jadi maksud dari anugerah yang cuma-cuma ini adalah anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa syarat, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi dari Amsal 30 ayat ke-8 dikatakan, kita buka sama-sama, Amsal 30 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, kakak akan bacakan. Silahkan dibuka dari Amsal 30 ayat yang ke-8 dengan bunyi, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, jadi ayat ini adalah sebuah ayat yang mendukung pernyataan dari doa Bapa kami di permohonan keempat ini, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amsal 30 ayat 8 juga mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kemudian, mari kita buka lagi dari Mazmur 90 ayat yang ke-17. Mazmur 90 ayat yang ke-17, perjanjian lama ya. Kalau sudah, kita akan buka sama-sama. Dari Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah, di dalam pembahasan yang sebelumnya, 3 permohonan pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu merupakan supremasi Allah.
gitu ya. Jadi 3 permohonan di dalam doa Bapa Kami yang sudah kakak sebutkan tadi itu mengenai supremasi Allah. Jadi supremasi Allah itu kita melihat bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan atau kedudukan tertinggi di dalam doa kita. Jadi kita melakukan pengagungan kepada Allah di permohonan yang pertama dan yang ketiga. Nah, hari ini pada pelajaran kali ini kita melihat di sini permohonan yang keempat, yaitu kita meminta daripada Allah, yaitu di dalam doa ini dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Calvin berkata, jadi Calvin itu adalah seorang teolog yang besar di dalam sejarah reform atau sejarah Protestan, ya. Hikmat yang sejati dan substansial terutama terdiri dari 2 bagian, pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri. Jadi maksudnya di sini, yang pertama kita harus terlebih dulu nih mendapatkan pemahaman tentang keagungan serta kemuliaan Allah. Kalau kita masih tidak bisa melihat Allah sebagai pribadi yang paling tinggi di dalam hidup kita, kemungkinan kita akan sulit untuk melihat bahwa diri kita itu kecil, gitu ya. Kita akan terus-terusan untuk menjadikan diri kita itu sebagai pusat, sehingga kita akan mengabaikan hal-hal yang seharusnya atau pengagungan kita kepada Allah karena kita terlalu berfokus atau terlalu berpusat kepada diri kita sendiri. Nah, jadi hal yang paling dasar atau hal yang paling penting yang harus kita pahami adalah tentang keagungan serta kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sungguh-sungguh untuk bersikap dan menghargai, juga menghayati bahwa pengorbanan Tuhan kepada kita, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu besar. Untuk manusia yang berdosa seharusnya tempat kita itu di neraka, tetapi karena Tuhan begitu berbelas kasih atas kita, sehingga akhirnya Tuhan mau menyelamatkan kita dengan mengirimkan satu-satunya anaknya yang berharga, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah memiliki sebuah pemahaman tentang keagungan serta kemuliaan Allah, baru kemudian kita harus mulai melihat bahwa diri kita kecil dan tidak layak dalam pandangan Allah. Nah, jadi 2 hal ini berkaitan, gitu ya. Yang pertama, setelah kita bisa memahami atau melihat bahwa kemuliaan dan keagungan Allah itu berkuasa atas hidup kita, kemudian kita akan melihat bahwa diri kita itu sebenarnya kecil. Bahwa ketika kita membaca Alkitab nih misalnya, itu bukan bercerita tentang diri kita, tetapi bercerita tentang keagungan, kemuliaan Allah gitu ya. Bahwa posisi kita itu adalah sebenarnya manusia yang berdosa. Nah, kalau kita sudah bisa melihat 2 hal ini, kita akan memahami mengapa permohonan yang keempat ini berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa makanan yang secukupnya? Kenapa tidak makanan yang berlimpah? Kenapa tidak makanan yang banyak? Karena itu tadi, gitu ya. Karena dengan melihat bahwa diri kita ini kecil, seharusnya kita tidak layak untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan, kita tidak akan meminta sesuatu yang berlebihan. Karena kasih dan anugerah dari Allah itu sudah begitu limpah dalam hidup kita, sudah begitu cukup dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita diajarkan di sini untuk meminta makanan kita yang secukupnya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Selanjutnya kita akan melihat pandangan-pandangan yang salah tentang permohonan keempat ini. Nah, jadi ada sebagian orang yang berpikir gitu ya, adalah jauh lebih penting untuk memohon pengampunan dosa atau kelepasan dari yang jahat daripada memohon makanan kita sehari-hari. Nah, karena itu, makanan yang disebutkan dalam permohonan ini tentu adalah semacam makanan rohani dan bukannya makanan jasmani. Jasmani itu yang kita makan lewat mulut kita gitu ya, yang kita makan sehari-hari. Yang kita makan. Nah, lagi pula bukankah Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak mengkhawatirkan apa yang akan kita makan atau kita minum?
ada orang yang berpendapat seperti itu, ya, seperti yang kakak bilang tadi. Nah, untuk menjawab pemikiran semacam ini, pemikiran yang tadi, em, pemikiran tentang orang yang berpikir bahwa jauh lebih penting untuk memohon hal-hal yang lebih religius, kayak misalnya pengampunan dosa, kelepasan daripada minta makanan kita sehari-hari gitu ya, karena mereka bilang bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan makanan kita. Nah, kita melihat di sini pandangan Alkitab untuk pemikiran yang semacam ini gimana sih? Nah, sekarang kita mulai dengan berkata ya bahwa seluruh hidup manusia adalah religius. Religius itu maksudnya rohani, dalam hal rohani, roh gitu ya. Atau pemikiran bahwa beberapa bagian kehidupan kita penting bagi Allah dan berkaitan langsung dengan Allah. Nah, jadi bersifat rohani. Sementara hal-hal yang tidak bersifat rohani itu tidak penting dan tidak secara langsung berkaitan dengan Allah. Jadi yang tidak bersifat rohani itu tidak penting. Apakah hal ini benar? Nah, jadi sebenarnya hal ini bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Kita melihat di sini Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, satu hal penting di sini adalah kita harus memahami bahwa makanan kita yang secukupnya, bahwa makanan yang kita makan setiap hari, makanan jasmani kita itu sebenarnya adalah sebuah kepentingan religius juga gitu ya. Meskipun dilihat secara kasat mata kita makan berarti itu udah urusan dunia tuh, nggak ada urusannya dengan rohani. Tetapi kalau kita melihat pandangan Alkitab mengenai itu, ini juga adalah kepentingan religius sebenarnya, kepentingan rohani yang mendalam gitu ya. Karena seperti kakak ulangi sekali lagi, seperti yang Paulus katakan, bahkan jika kita makan, bahkan jika kita minum, atau jika kita melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, semuanya itu kita lakukan untuk melakukan atau menyenangkan Allah gitu ya, untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi kita harus memahami bahwa makanan kita yang secukupnya di sini, makanan yang kita makan setiap hari itu juga merupakan kepentingan rohani juga. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan. Jadi ketika kita makan, kita mendapatkan tenaga. Nah, tenaga itu kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana sih caranya? Contohnya begini. Ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar, pagi-pagi gitu ya, udah sarapan, kemudian ke sekolah, atau pada masa pandemi seperti ini mungkin belajar dari rumah, belajarlah dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi itu mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak yang setia. Yang setia itu merupakan salah satu sifat Tuhan. Nah, berarti kita mencerminkan kemuliaan Allah, melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pandangan-pandangan yang salah tentang permohonan keempat, sekarang kita akan membahas pandangan yang benar menurut Alkitab seperti apa. Nah, jadi di sini Katekismus mengatakan bahwa ada 3 di sini ya. Ada 3 poin terkait dengan pandangan yang benar mengenai permohonan keempat ini. Nah, mari kita mulai dengan mengatakan bahwa yang pertama, kita tidak layak menerima apapun dari Allah, bahkan termasuk makanan sehari-hari. Sungguh terkejut mungkin ya, mencengangkan juga. Bukankah Allah mengasihi kita? Tapi kenapa kita tidak layak menerima apapun dari Allah? Nah, sekarang kita lihat, kita sama-sama buka dari Efesus 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, jadi dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa pada hakikatnya, pada prinsipnya, pada dasarnya, kita ini adalah orang-orang berdosa yang sangat-sangat tidak layak gitu ya. Bahkan harusnya kita ini menerima murka dari Allah.
Kalau murka itu udah di atas marah gitu ya, sangat-sangat marah. Seharusnya itu yang kita layak terima dari Allah. Dan kita juga layak menerima kutuk gitu ya, kutuk yang kekal dari Allah. Kalau di dalam perjanjian lama, kalau misalnya adik-adik buat baca Alkitabnya gitu ya, adik-adik lihat di perjanjian lama, di sana begitu jelas di mana pada zaman Musa gitu ya, itu ada banyak orang-orang yang menerima kutuk dari Allah. Misalnya kayak ketika mereka melawan Tuhan, bahkan dari hatinya saja melawan gitu ya, mereka akan menerima kusta gitu ya. Mereka akan dianggap najis. Tubuh mereka akan mengeluarkan lelehan-lelehan. Jadi sangat-sangat menderita gitu ya. Dan mereka harus tetap menerima itu. Nah, jadi kita melihat sebuah kenyataan di sini bahwa sebenarnya yang kita layak terima karena upah dosa kita itu adalah murka dari Allah. Kita tahu gitu ya. Nah, namun kenapa terkadang kita malah serakah gitu ya? Kita melupakan hal itu. Kita melupakan bahwa sungguhnya kita manusia yang tidak layak, manusia yang terbuang. Nah, jadi entah mengapa sebuah kebenaran ini terlalu mudah gitu ya, terlalu mudah hilang dari pikiran kita, dan kita gagal terkadang untuk menyadari betapa besarnya kita dipengaruhi oleh dunia ini. Misalnya kayak dunia ini mengatakan bahwa manusia itu berhak untuk memperoleh hidup yang layak, hidup yang mewah gitu ya. Bahkan jika kita kalau di luar negeri gitu ya, kalau misalnya bahkan orang-orang itu tidak produktif lagi atau tidak bekerja secara terus-menerus, orang itu tetap menerima tunjangan sosial misalnya gitu ya. Pemerintah akan tetap memberikan mereka uang setiap bulannya. Iya, gitu ya. Mungkin dunia ini memang mengatakan bahwa kita itu misalnya kayak di luar negeri, seperti kakak bilang tadi, kita layak untuk menerima bantuan-bantuan dari negara, bantuan kesejahteraan sosial gitu ya. Meskipun bisa dikatakan kita adalah warga yang tidak mampu, tapi jangan sampai kita kelaparan. Ya, dunia memang mengatakan seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat sebuah kebenaran bahwa kita ini sebenarnya adalah manusia yang terbuang, kita ini harusnya menderita gitu ya, menderita di dalam murkanya Tuhan, menderita di dalam kutuknya Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harusnya menyadari dan mengakui hal itu di hadapan Allah bahwa kita ini tidak layak menerima apapun selain penghukuman yang kekal di neraka sana. Penghukuman dengan api yang tidak berujung itu. Nah, bahkan Yakub itu berkata bahwa sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Di dalam Kejadian 32 ayat 10. Nah, jadi itu adalah poin yang pertama di mana seharusnya kita menyadari bahwa kenapa sih kita di dalam doa Bapa Kami permohonan keempat kita meminta makanan yang secukupnya, bukan makanan yang berlimpah. Itu karena yang pertama tadi yang sudah kita sama-sama dengar, poin yang pertama tadi. Kemudian poin yang kedua di sini, prinsip yang kedua, itu menunjukkan bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sebab di dalam memohonkan makanan kita yang secukupnya, itu kita sedang mengakui sebuah kenyataan bahwa hanya Allah sajalah yang dapat memberikan hal-hal yang kita butuhkan. Bahwa di luar Allah kita itu lemah. Bahwa di luar Allah kita itu tidak memiliki hak apapun untuk melanjutkan kehidupan kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat seorang prajurit, itu mereka biasanya akan diberikan ransum atau makanan gitu ya. Makanan yang kayak kalau misalnya kalian sering nonton YouTube, nonton vlog-vlog gitu ya, ada banyak orang yang review tentang makanan tentara. Nah, itu kan makanannya udah ada pada porsinya gitu ya, dan itu diberikan setiap hari gitu ya. Nggak yang sekaligus misalnya untuk per bulan, ini makanannya buat per bulan, tidak. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hal ini juga
membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa kita pun diberikan kepada kita itu satu porsi setiap kalinya dan sehari demi sehari gitu ya. Itu akan mengingatkan kita sebuah kebenaran bahwa sebenarnya kita ini berada dalam kebergantungan yang tetap kepada Allah untuk memberikan kepada kita kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, dan sekali lagi, kalau gaya hidup modern, gaya hidup kita sekarang ini itu cenderung untuk menumpulkan kepekaan kita gitu ya. Menumpulkan itu artinya menghilangkan kepekaan kita terhadap hal ini. Nah, apalagi untuk kita yang tinggal di kota gitu ya, dengan penghasilan yang bisa dibilang di atas rata-rata. Tapi kalau misalnya kita melihat sebuah kebenaran, sebuah fakta yang terjadi pada generasi-generasi sebelumnya, atau misalnya orang-orang yang tinggalnya jauh dari kota gitu ya, yang penghasilannya dari sawah, dari kebun kayak gitu, kita bisa melihat bahwa ada suatu kepekaan yang lebih besar akan ketergantungan langsung kepada Allah gitu ya. Orang itu biasa berdoa untuk meminta hujan, kemudian panen yang baik. Kemudian kalau misalnya kayak di Kalimantan Tengah itu ada banyak orang yang menyadap karet misalnya. Nah, kalau misalnya hujan, hari ini hujan, orang tidak akan bisa pergi untuk ke kebun menyadap karet gitu ya. Jadi mereka akan menyatakan kebergantungan mereka kepada Allah, memohon Allah untuk memberikan hari yang cerah seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa masih ada sebagian orang yang menyadari kontrol atau kuasanya Tuhan itu terhadap sumber-sumber kehidupan. Nah, tetapi sekarang kita harus mengakui bahwa kita sebagai manusia modern itu cenderung memikirkan kuasa manusia gitu ya, atas kekuatan-kekuatan tersebut lebih dari Allah. Nah, dan kita itu juga cenderung untuk mencari pemulihan. Misalnya kita sedang di dalam sebuah krisis, kita akan mencari pemulihan itu pada manusia. Manusia itu misalnya kayak pemerintah atau industri gitu ya, atau bos kita misalnya. Nah, jadi terutama ketika di dalam kondisi pandemi seperti ini, di sini kita benar-benar akan diberikan oleh Tuhan sebuah kondisi di mana kita akan mengerti apa sih maksud dari berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya gitu ya. Ketika keadaan di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada kondisi COVID-19 ini, bahkan ada orang yang mungkin begitu sulit keadaannya dari sebelumnya, tetapi kita masih bersyukur kalau pada saat ini kita masih diberikan makanan, diberikan minuman yang cukup gitu ya. Meskipun kita di dalam keadaan yang berkekurangan, kita juga harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Jadi, mari dengan pelajaran kali ini kita dengan sungguh-sungguh belajar bahwa kita itu sebenarnya adalah manusia yang begitu berdosa, begitu rendah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tetap dan terus menyatakan kebergantungan kita terhadap Tuhan. Kemudian, prinsip yang ketiga, itu kita hendaknya mengucap syukur dan mencukupkan diri kita. Kita harus dengan jelas memahami bahwa dalam hal ini pun kita mengambil posisi, misalnya antara kita dan dunia ini, kita mengambil posisi menentang dunia di mana kita tinggal sebenarnya. Ketika dunia mengatakan bahwa nafsu gitu ya untuk memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi hal-hal dunia ini, kayak misalnya yang kita lihat dalam iklan-iklan TV, dalam iklan-iklan media sosial, dalam iklan-iklan semua barang-barang elektronik yang kita lihat, majalah juga gitu ya. Mereka memberikan sebuah ide atau sebuah pemikiran bagi kita bahwa kita akan lebih bahagia kalau misalnya kita punya mobil baru. Kita akan lebih bahagia kalau kita punya rumah baru, HP baru, rumah yang bagus, barang-barang branded, kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita melihat dengan prinsip Alkitab, kita tahu bahwa hal ini sama sekali bertentangan dengan Alkitab.
Tuhan kita sendiri berkata bahwa hidup seorang manusia tidak bergantung pada kelimpahan hartanya. Dari Lukas 12 ayat 15. Mengajarkan kita juga bahwa kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan hal-hal yang dibutuhkan itu akan ditambahkan kepada kita. Ada di Matius 6 ayat 33. Dan perintah dari Rasul yang menerima inspirasi itu adalah asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, itu ada di 1 Timotius 6 ayat 8. Rasul saja gitu ya, orang yang begitu dekat dengan Kristus, muridnya Kristus mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bagaimana sih sampai bisa serendah hati ini gitu ya? Karena kalau kita belajar untuk merendahkan diri kita sebagaimana seharusnya dan memohon kepada Allah bahkan untuk hal-hal yang paling kecil dan paling umum yang kita butuhkan dalam hidup kita sebagai pemberian yang tidak selayaknya kita terima, kita akan mulai belajar untuk bagaimana mengucap syukur dan mencukupkan diri kita. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat perbedaan mendasar. Ada dua hal di sini yang harus kita pahami. Ilustrasi atau poin yang pertama, gambaran yang pertama, itu semua agama palsu cenderung berpusat pada manusia. Agama tersebut cenderung menjadikan manusia sebagai hal yang lebih penting daripada Allah. Agama palsu maksudnya gimana sih, Kak? Gitu ya. Nah, kita tidak usah terlalu melihat yang jauh-jauh. Kita melihat di dalam kekristenan sendiri, itu sekarang ada banyak kekristenan yang palsu. Di mana sebuah kepentingan gereja, di dalam gereja, itu ada banyak orang-orang yang menjalankan bisnis di dalamnya. Gitu ya. Ada banyak orang-orang yang mengutamakan nafsu duniawi di dalam gereja, di mana kita meminta kesuksesan daripada Tuhan untuk memuaskan keinginan kita, untuk memuaskan nafsu duniawi kita. Memang tidak secara langsung, tetapi di sini ada sebuah hal yang mendasar, yaitu kita meminta kesuksesan dari Tuhan bukan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tidak mau menderita di dunia ini, kita tidak mau memikul salib, kita tidak siap untuk menderita, tetapi kita terus-terusan meminta kesuksesan daripada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu merupakan sebuah contoh kekristenan yang palsu, gitu ya. Jadi agama ini cenderung menjadikan manusia sebagai hal yang lebih penting daripada Allah. Menganggap bahwa manusia itu lebih penting daripada pekerjaan Allah. Menganggap bahwa diri kita dan semua kebutuhan kita itu jauh lebih besar daripada pekerjaan Allah sendiri, daripada Allah sendiri. Nah, terkadang juga kita dapat mendengar orang-orang menyombongkan bahwa mereka berdoa, gitu ya, untuk meminta sejumlah besar uang dan mendapatkannya. Atau untuk meminta sebuah mobil dengan model yang lebih baru. Atau untuk meminta kesuksesan, gitu ya, untuk meminta sebuah hidup yang berlimpah-limpah dengan harta dan kekayaan. Nah, jadi ada perasaan bahwa apapun yang mereka inginkan dapat mereka peroleh karena kuasa doa. Ini berbeda sekali dengan konsep Alkitab. Nah, di sini seharusnya kita melihat bahwa pada tempat yang semestinya seorang Kristen Reform, seorang Kristen Protestan seharusnya melihat dirinya. Ia seharusnya melihat bahwa pada diri kita sendiri, kita itu bukanlah siapa-siapa. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita tidak layak dong untuk menerima, apalagi meminta, gitu ya. Apalagi meminta yang berlebihan. Di dalam Yesaya 40 ayat 15 dikatakan, jika segala bangsa adalah seperti setitik air dalam timba di hadapan Allah, segala bangsa itu diumpamakan hanya seperti setitik air dalam timba di hadapan Allah. Maka seperti apakah kita yang seorang manusia ini? Nah, jadi seharusnya sebagai orang Kristen Protestan atau orang Kristen Reform, kita juga mengakui bahwa
kita telah jatuh ke dalam dosa dan seharusnya layak dibuang ke neraka. Maka kita akan melayangkan mata kita ke gunung-gunung yang besar itu dan dengan rendah hati memohon kepada Allah. Bahkan untuk makanan kita, hal yang mungkin dilihat paling mendasar, makanan kita setiap hari pun, kita tetap memohon kepada Allah untuk memberikan apa yang kita butuhkan saja. Dan kemudian kita memohon kepada Allah, gitu ya. Oke, dan yang terakhir, kita juga sebagai orang Kristen itu terkadang kita kekurangan sebuah pandangan alkitabiah tentang hal ini. Karena suatu kesalehan atau ketaatan yang palsu, ada sebagian orang yang mengaku beriman kepada Kristus, namun tidak menikmati hal-hal yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi seperti kayak ada suatu perasaan bersalah terhadap kelimpahan berkat yang ada pada mereka. Gitu ya. Jadi kayak ada orang-orang yang mengatakan bahwa menjadi kaya itu salah. Nah, sekarang kita melihat pandangan Alkitab seperti apa. Ada juga yang sebagian lagi tampaknya merasa bahwa satu-satunya jalan menuju kekudusan, menuju kerajaan Allah itu adalah dengan meninggalkan hal-hal ini, hal-hal kekayaan, hal-hal duniawi gitu ya. Dan mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas rohani seperti doa, kemudian puasa gitu ya. Tetapi Alkitab berkata, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat, ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun juga karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Jadi kaya itu tidak salah. Kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi kaya, untuk menjadi orang yang berkelimpahan dalam harta dan benda, itu tidak salah. Yang membuatnya salah itu adalah ketika sikap hati kita itu tidak tertuju kepada Allah. Sikap hati itu maksudnya arah hati kita. Ketika kita diberi kelimpahan dalam berkat dan harta benda, kita melakukannya untuk menjadi berkat bagi orang-orang agar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Sering-seringlah memberi untuk pelayanan Tuhan. Sering-seringlah juga memberikan apa yang kita miliki dari kelimpahan kita untuk membangun pelayanan Tuhan di dunia ini. Nah, jadi ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kaya, untuk berkelimpahan dalam harta benda, kita harus punya sikap hati yang tertuju kepada Allah dan pekerjaan Allah. Dan biarlah orang bisa melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Adakah yang lebih langka dari keluarga yang diberkati dengan berkelimpahan oleh Allah, dengan segala hal-hal yang baik dari kehidupan ini, namun tetap mempersembahkan pujian serta ucapan syukur kepada Allah? Begitu indah. Diberkatilah orang-orang yang di tengah kelimpahan harta benda dapat tetap memahami bagaimana berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi di tengah, kalau pada saat ini kita sedang ada di dalam kondisi yang baik, tetaplah kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita tahu bahwa Allah kita yang berkuasa itu memberikan kepada kita sebuah kondisi yang baik. Oleh sebab itu, pakailah semuanya itu untuk memiliki sikap hati yang benar kepada Allah. Tetap setia kepada firman-Nya, tetap rajin membaca Alkitab, tetap rajin berdoa, tetap rajin melayani. Kakak ajak kita semua untuk berdoa, untuk menutup firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari pada saat ini. Biarlah Tuhan boleh memberikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu mengenai permohonan keempat ini. Ampunilah salah dan dosa kami, dan biarlah Tuhan mentahirkan kami
dari segala kenajisan kami, dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami boleh melihat firman ini pada hari ini sebagaimana Tuhan ingin kami melihatnya. Biarlah Tuhan terus memberi belas kasihan kepada kami dan tidak memalingkan wajah Tuhan dari hadapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.